Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa kajian stilistika Al-Qur'an yang dimuliakan Allah. Kembali kita lanjutkan kajian kita tentang gaya bahasa Al-Qur'an dan makna di balik keindahan redaksi yang Allah hadirkan dalam kitab sucinya. Masih dalam buku Makna dan Makna Risalah Stilistika Al-Quran. Kali ini kita akan bahas judul Perjalanan Penghuni Sorga dalam Yas'a. Kita akan bahas surat Al-Hadid, surat yang ke-57, ayat yang ke-12. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aimanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha zalika huwal fawzul azim. Pada hari kamu melihat orang-orang beriman laki-laki dan perempuan berjalan cahaya mereka di hadapan mereka dan di kanan mereka. Berita gembira untuk kalian di hari ini bahwa kalian menjadi penghuni sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalian kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Nah, itulah arti sederhananya surat Al-Hadid ayat 12. Ayat ini menjelaskan tentang perjalanan calon-calon penghuni sorga menuju sorga. Pada hari itu kata Allah, engkau lihat orang beriman, laki-laki perempuan, cahaya mereka berjalan di hadapan mereka dan di kanan mereka. Mereka bersukacita karena menjadi calon penghuni surga yang kekal mereka di dalamnya. Ada dua hal yang menarik untuk kita perhatikan ya, dalam redaksi ayat ini. Pertama, yas'a nuruhum. Yas'a nuruhum. Cahaya mereka berjalan. Yas'a nuruhum. Cahaya mereka berjalan. Yang kedua, kalimat baina aidihim wa bi aimanihim. Di depan dan di kanan. Ya. Pertanyaan pertama. Kenapa penduduk sorga itu ketika menuju sorga itu pilihan katanya yas'a? Kira-kira begitu. Yas'a. Kalau berjalan, itu bahasa Arabnya dan itu ada dalam Al-Quran bisa digunakan kata lain seperti yamshi. Jadi kata-kata masya, yamshi. Yang artinya juga berjalan. Sama dengan sa'a, ya yas'a. Yang artinya juga berjalan. Kenapa di ayat ini, ketika Allah bicara tentang penduduk sorga yang berjalan menuju sorga, maka perjalanan mereka diungkapkan dalam bentuk dengan pilihan kata yas'a bukan yamshi. Apa bedanya yas'a dan yamshi? Yas'a itu artinya berjalan dengan cepat, kencang. Jadi perjalanan dengan kecepatan tinggi itu namanya yas'a. Dia berjalan tapi kecepatan tinggi. Ya sudah seperti berlari kira-kira begitu. Itu kenapa ritual haji berlari-lari kecil, ya, berjalan tapi cepat. Antara Safa dan Marwah disebut dengan sa'i. Karena memang begitu makna kata sa'a, yas'a, berjalan cepat. Itu kenapa di surah Al-Qasas ayat 20 kalau kita lihat ketika Nabi Musa ya sudah divonis oleh Fir'aun dan pembesarnya hendak dibunuh karena membunuh orang Kipti, maka datang seorang laki-laki berjalan bergegas mencari dan menemui Musa agar Musa segera menyingkir dari kota Mesir. Maka laki-laki yang berjalan dalam keadaan darurat itu untuk mengkabarkan kepada Musa bahwa Musa sedang dalam bahaya, maka perjalanan laki-laki tersebut yas'a. Apa kata Allah? Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Dan datanglah
seorang laki-laki dari pojok kota berjalan kencang untuk menemui Musa dan mengingatkan dia agar dia segera lari dari Mesir. Kenapa yas'a di sini? Karena tidak mungkin jalan lambat. Karena ini Musa dalam bahaya. Kalau jalannya masih lambat-lambat, nanti bahaya, ya Musa bisa mati, terbunuh. Nah, karena ini dalam kondisi darurat, maka perjalanannya kencang, kira-kira cepat. Karena itulah kata berjalan dalam ayat ini digunakan Allah yas'a untuk menunjukkan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Yas'a. Kalau yamshi, perjalanan dengan kecepatan rendah. Makanya ada kata tamasya. Tamasya itu artinya jalan santai. Makanya kalau kita bertamasya, tidak mungkin pakai pesawat. Kalau bertamasya itu pakai odong-odong misalnya, pakai bendi misalnya, ya, atau jalan kaki. Namanya tamasya, jalan santai. Itu maknanya. Nah, coba kalau kita perhatikan surah Al-Qasas ayat 25. Ketika Allah menceritakan datangnya anak perempuan Nabi Syuaib menemui Musa, yang berjalan menemui Musa untuk meminta Musa datang ke rumahnya atas perintah ayahnya. Bagaimana pilihan kata berjalan? Tamshi. Apa kata Allah? Faja'athu ihdahuma tamshi alastihya. Jadi tamshi di sana maknanya berjalan lambat karena dia pertama perempuan. Karena perempuan tidak mungkin jalan kencang dan tidak boleh jalan kencang. Yang tadi di Al-Qasas 20, rajulun, laki-laki. Kalau laki-laki jalannya harus cepat, harus kencang gitu. Laki-laki tidak boleh jalan santai, harus jalan cepat. Kalau perempuan tidak boleh jalan cepat, harus jalan santai. Nah, yang kedua, karena ini dia malu-malu. Ya kan, dia malu sebenarnya ya menemui Musa. Karena anak Nabi Syuaib ini sangat pemalu. Nah, orang pemalu itu kan biasanya jalannya itu agak lambat. Apalagi ya kecuali orang yang memang sudah, mohon maaf, sudah rindu ketemu seseorang, pasti dia berjalan kencang. Tapi kalau dia malu menemui seseorang, tidak mungkin dia jalan kencang. Gitu. Makanya digunakan tamshi. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa perjalanan penduduk surga menuju surga itu yas'a, tidak yamsi? Ini menunjukkan bahwa penduduk surga itu berjalan menuju surga dengan perjalanan yang sangat cepat. Mereka berjalan ke surga dengan tergesa-gesa. Mereka berjalan ke surga dengan perjalanan yang kencang. Kenapa? Karena mereka sudah tidak sabar lagi ingin menikmati fasilitas surga yang sudah lama mereka nantikan. Mereka sudah lama ingin ke sana dan sekarang sudah dibolehkan. Untuk apa lagi santai-santai? Gitu. Masa orang sudah rindu ke sesuatu, sudah disediakan, lalu masih santai juga, karena mustahil itu. Itu kenapa yas'a. Jadi perjalanan menuju surga itu perjalanan yang sangat cepat. Kenapa? Karena penduduk surga sudah tidak sabar lagi ingin mencicipi fasilitas surga. Itu kenapa yas'a. Itulah kenapa orang-orang munafik kalau ketika minta cahaya, tidak mungkin lagi. Kenapa? Orang sudah tergegas. Orang sudah bergegas menuju surga, masa ditahan-tahan juga? Tidak mungkin mereka mau itu. Itu kenapa yas'a. Yang kedua, Allah menggunakan struktur kalimatnya dengan menjadikan nur sebagai subjek. Berjalan cahaya mereka. Yas'a nuruhum. Coba perhatikan ya. Yas'a nuruhum. Allah tidak mengatakan mereka yang berjalan. Allah tidak mengatakan yas'auna. Coba kalau yas'auna, subjeknya mereka, penghuni surga itu. Ya, pelakunya mereka. Tapi kalau yas'a nuruhum, nurnya jadi subjek. Jadi yang berjalan itu bukan mereka, tetapi cahaya. Kira-kira begitu. Cahaya mereka yang berjalan, bukan mereka yang berjalan. Kalau digunakan yas'auna, berarti mereka yang berjalan. Ya, jadi subjek hum di situ. Tapi kalau digunakan yas'a nuruhum, berarti nur jadi subjek. Nur yang berjalan. Mereka tidak berjalan, nurnya yang berjalan. Kenapa Allah menggunakan redaksi yas'a nuruhum bukan yas'auna? Berjalan cahaya mereka, bukan mereka yang berjalan. Ini menunjukkan bahwa penduduk sorga itu menuju sorga diperjalankan.
Dalam pengertian, mereka tidak berjalan sendiri, mereka punya kendaraan. Apa kendaraan mereka? Ya itulah cahaya itu, kendaraan mereka. Itulah kenapa dalam sebuah hadis disebutkan, penduduk surga menuju surga itu dengan kecepatan beragam. Ada yang kecepatan cahaya, ada yang kecepatan angin, ada yang kecepatan berlari kuda, ada yang kecepatan manusia berjalan atau berlari. Jadi manusia itu ke surga itu, orang beriman itu pakai kendaraan namanya nur. Jadi kecepatannya tinggi sekali. Ya, mereka menuju surga dengan kecepatan cahaya. Karena cahaya yang berjalan mereka di atas cahaya itu. Atau mereka bersama cahaya itu, cahaya yang membawa mereka. Itu kenapa pelakunya nur. Bukan hum yang pelakunya, tapi nur. Jadi kita menuju surga pun tidak capek. Karena bukan kita yang berjalan, kita tenang saja. Yang bawa cahaya dan kecepatannya tentu sangat tinggi karena cahaya yang berjalan, bukan kita yang berjalan. Itu kenapa strukturnya Allah menjadikan nur sebagai subjek, tidak menjadikan hum atau ya mereka sebagai subjek. Untuk menunjukkan pelaku yang berjalan itu tidak mereka, tapi cahaya yang mereka ikut dan dibawa cahaya itu dengan kecepatan cahaya. Masya Allah, bagaimana kecepatan kita menuju surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah memilih kata baina aidihim wa bi aimanihim. Cahaya mereka itu ada di depan dan di kanan. Di depan dan di kanan. Arah ini kan dalam Al-Quran. Kalau kita baca nanti surat Al-A'raf ayat 17. Min baini aidihim wa min khalfihim an aimanihim an syama'ilihim ya. Jadi minimal ada 4 penjuru nih. Ya, depan, belakang, kanan, kiri. Tapi untuk penduduk surga, cahaya mereka datang dari depan dan dari kanan. Baina aidihim wa bi aimanihim. Nah, jadi cahaya mereka itu datang dari kanan dan dari depan dan dari kanan. Kenapa tidak dikatakan baina khalfihim wa syama'ilihim? Kenapa tidak dikatakan cahaya mereka datang dari belakang dan kiri? Kenapa pilihannya depan kanan? Kenapa tidak belakang kiri? Khalfihim, syama'ilihim. Kenapa? Ingat, yang dibicarakan ini penduduk surga. Ya. Jadi objek yang sedang dibicarakan itu penduduk surga yang berjalan menuju surga. Bukan orang kafir, bukan penghuni neraka ya. Lalu kenapa pilihan cahayanya depan dan kanan, bukan belakang dan kiri? Karena penduduk surga, mereka menerima buku amalnya dari depan atau kanan. Kebalikan penduduk neraka yang menerima buku amalnya dari kiri atau belakang. Kenapa cahaya mereka datangnya dari depan dan dari kanan, sesuai dengan kedatangan buku mereka. Ada yang datang dari kanan, atau yang datang dari depan. Kalau penduduk neraka, ada yang datang dari kiri, atau dari belakang. Begitulah telitinya dan jelimetnya, ya, pilihan-pilihan kata dan struktur, ya, kalimat yang Allah hadirkan dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat penghujung ayatnya itu, zalika huwal fauzul azim. Allah tidak menggunakan zalika fauzun azim atau zalikal fauzul azim, tapi dipakai lagi huwa. Jadi di sana ya zalika huwal fauzul azim itu ya zalika itu mubtada, ya huwal fauzul azim itu menjadi khabar, tapi khabarnya khabar jumlah namanya. Kalau zalikal fauzul azim namanya khabar mufrad. Mufrad itu tunggal. Kalau jumlah kumpulan beberapa kali jumlah. Jadi kemenangan dalam bentuk jumlah tentu lebih besar daripada kemenangan dalam bentuk mufrad. Nah, itu kenapa pakai huwa. Bisa saja tanpa huwa di sana. Ini menunjukkan betapa sempurnanya kebahagiaan orang beriman di akhirat kala. Mereka menuju surga dengan kecepatan tinggi. Mereka ke surga dengan kendaraan cahaya. Dan cahaya itu ada di depan dan di kanan mereka. Dan mereka dikabarkan bahwa menjadi penghuni surga yang kekal. Bukan hanya penghuni surga, tapi kekal di dalam. Begitulah
ya redaksi yang Allah hadirkan dalam surah Al-Hadid ayat 12 dan makna yang bisa kita petik dari keindahan redaksi yang Allah hadirkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.